kayaknya nggak terlalu berat-berat amat. Oke baik, assalamualaikum. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja Bapak Ibu, saya ingin berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan selama mengikuti pembatik dari level 1 sampai level 4. Saya izin off cam ya Bapak Ibu ya, takutnya jaringan saya agak bermasalah. Oke, judul dari berbagi praktik baik saya itu adalah berkerinok. Bapak Ibu, berkerinok itu adalah salah satu kearifan lokal yang ada di daerah kami, Kabupaten Bungo, yaitu menyanyikan pantun seperti itu ya, menyampaikan pesan melalui pantun seperti itu. Nah, jadi saya mengambil tema berkerinok ini, semoga juga apa yang saya sampaikan praktik baik ini bisa Bapak Ibu terima pesannya dengan baik dan juga bisa nanti mungkin diadopsi ataupun dipakai di sekolahnya masing-masing. Berkerinok adalah kepanjangan dari berinovasi dengan QR code, implementasi station learning, dan mengolah MPI dengan Canva. Boleh lanjut Bapak? Boleh lanjut Pak? Next. Oke, lagi loading. Oke baik. Praktik baik yang saya lakukan itu berawal dari kegelisahan saya terhadap mata pelajaran bahasa Inggris ya. Itu dianggap mata pelajaran yang sangat bikin mumet, pusing. Itu kalau di sekolah saya itu salah satu pelajaran yang sama gitu, mengerikannya dengan matematika ya Bapak Ibu ya, bahasa Inggris. Nah, jadi di sini anak-anak kurang termotivasi untuk belajar bahasa Inggris karena mungkin kurangnya pemahaman mereka dalam belajar bahasa Inggris atau dasar bahasa Inggrisnya yang kurang. Saya pun juga, mereka juga kurang mengenal platform-platform digital yang bisa digunakan untuk mereka belajar. Kemudian juga tidak semua ya Bapak Ibu peserta didik itu memiliki HP Android. Mereka kadang ada, kadang tidak boleh dibawa ke sekolah, hanya digunakan di sekolah. Ataupun ada beberapa yang boleh seperti itu. Jadi saya pun ingin membuat pembelajaran yang menarik menggunakan gadget yang dekat dengan peserta didik seperti itu. Lanjut Pak, next. Nah, dari kegelisahan saya tersebut, saya ingin mencari media yang simple dan mudah diaplikasikan Bapak Ibu. Salah satunya itu adalah QR code. QR code itu adalah barcode 2 dimensi yang dapat dipindai menggunakan smartphone. Jadi kalau dulu itu QR code itu harus install dulu baru bisa kita scan. Tapi kalau sekarang kita cukup menggunakan Google Lens saja. Di fitur pencarian Google itu biasanya ada di pinggir itu yang seperti kontak lens itu bisa digunakan untuk scan. Terus juga terkadang aplikasi-aplikasi itu kan butuh diinstal gitu di HP. Kadang anak-anak ya, namanya anak-anak gitu, kadang memori penuh, mereka nggak mau install. Nah, dengan menggunakan QR code, aplikasi seperti MPI itu bisa kita masukkan dalam bentuk QR code, dan bentuk QR code ini bisa kita simpan dalam bentuk gambar dan bisa dikirim ke peserta didik. Jadi mereka tinggal scan dan langsung bisa menggunakan MPI untuk belajar. Nah, kemudian saya mencari nih model pembelajaran apa yang mengaktifkan peserta didik seperti itu, supaya mereka lebih aktif dalam belajar. Setelah saya pelajari modul yang ada di level 2, itu saya tertarik dengan model pembelajaran station learning. Nah, station learning ini adalah model pembelajaran yang fleksibel, memungkinkan peserta didik itu belajar sesuai dengan kecepatannya
ada stasiun-stasiun yang disiapkan. Nah, nanti di setiap stasiun itu akan diberikan materi ataupun latihan yang bisa dilakukan peserta didik selama mereka belajar. Seperti itu. Sedangkan untuk MPI sendiri itu adalah media pembelajaran yang saya buat di level 3. MPI ini sendiri merupakan gabungan dari unsur-unsur yang seperti dibilang sama Ibu Febri tadi ya. Ada gambar, ada video, ada teks, ada animasi, ada suara, dan ada interaktivitas. Dan memungkinkan peserta didik itu bisa belajar secara mandiri, Bapak Ibu. Nah, MPI ini juga bisa saya gunakan sebagai media dan saya buat QR code-nya. Jadi saya tinggal kirim aja gambarnya dan mereka bisa men-scan dan belajar secara mandiri tanpa harus menginstal aplikasi tertentu. Nah, jadi sebelum saya mulai menerapkan pembelajaran di kelas menggunakan QR code station learning, itu saya menentukan dulu nih tujuan pembelajaran apa, terus kontennya apa aja nih yang mau saya gunakan. Ada gambar, teks, juga video seperti itu. Saya juga identifikasi nih waktu per station itu berapa menit seperti itu. Jadi jangan terlalu lama dan anak-anak terlalu menumpuk. Misalnya di station 1 itu ada 3 menit, station 2 itu sekitar 10 menit. Terus juga saya merancang lembar kerjanya. Saya juga mengidentifikasi tujuan setiap stationnya, dan terakhir itu memberikan aturan apa yang harus mereka lakukan di station 1, station 2, dan juga station 3. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran station learning pun itu cukup simpel ya Bapak Ibu ya. Kita membagi beberapa kelompok itu tergantung dari stationnya. Terus kemudian kita memilih jenis station. Jadi kalau saya itu station 1 itu lebih scan ke gambar, station 2 itu mencari informasi spesifik. Nah, di station 3 itu saya mereka menonton video cara membuat teks deskriptif sesuai dengan instruksi seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, di akhir pembelajaran setelah mereka melakukan pembelajaran berdiskusi, kita melakukan ringkasan kegiatan apa saja yang sudah dipelajari, bagian mana yang sulit, bagian mana yang bisa mereka kuasai. Dan yang terakhir penilaian ini ada 2 Bapak Ibu. Saya lakukan penilaian formatif ketika sedang berdiskusi, dan yang terakhir penilaian sumatif. Lanjut Bapak. Nah, yang saya lakukan pertama kali itu adalah menyiapkan materi Bapak Ibu. Khusus untuk materi berbentuk gambar itu saya unggah ke Google Drive. Saya ambil linknya, terus saya buat QR code yang berwarna-warni seperti itu. Jadi lebih menarik ya, tidak hanya warna hitam gitu. Warna hitam kadang suka membosankan. Lanjutnya materi yang berbentuk teks itu saya buatkan juga linknya, dan saya buat bentuk QR code seperti ini. Dan yang terakhir itu materinya video pembelajaran membuat teks deskriptif. Nanti saya unggah ke YouTube. Saya bikin juga QR code-nya. Bapak Ibu ada yang mau coba scan? Nah, nanti kalau Bapak Ibu scan yang warna hitam itu akan muncul video di YouTube saya. Kalau yang nomor 2 ini itu kalau di scan itu munculnya teks tentang hewan-hewan endemik yang ada di materi berbentuk gambar. Ada yang sudah coba? Kalau sudah berhasil kasih jempol ya. Ada yang sudah berhasil. Bapak Ibu buka HP-nya itu di pencarian Google itu ada yang paling pojok kanan itu Google Lens. Nah, pakai itu aja scan-nya. Ketika kita dekatkan itu nanti akan muncul link YouTube seperti itu. Oke, baik Bapak Ferdi, silakan dilanjut dulu. Nah, Bapak Ibu membuat QR code itu juga sekarang dalam hitungan detik ya, tidak perlu aplikasi khusus untuk membuat QR code itu. Dengan menggunakan
menggunakan Canva yang sebelumnya Pak, dengan menggunakan Canva pun kita bisa membuat QR code itu dalam hitungan detik Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu biasa membuka Canva itu di menu sebelah kiri itu ada aplikasi ya Bapak Ibu ya. Nah, di aplikasi itu nanti Bapak cari yang QR code. Nah, pilih menu aplikasi lalu pilih QR code. Salin dan tempelkan link pada menu URL. Nah, jadi nanti ketika klik QR code nanti ada dia minta salin tempelkan link dan kode buat, klik kode buat dan hasilnya seperti yang Bapak Ibu lihat di PowerPoint saya. Nah, intinya di sini kita harus menggunakan link Bapak Ibu ya untuk membuat QR code. Lanjut Pak. Oke, nah di sini adalah praktik baik yang sudah saya lakukan menggunakan QR code Bapak Ibu ya dengan mode pembelajaran station learning. Bisa di play Pak. Bisa di play enggak? Play di situlah. Di situlah. Adakah di situ gambarnya? Oke, kalau kesulitan nggak apa-apa, kita lanjut aja. Oke, nah selanjutnya itu juga ini adalah salah satu praktik baik yang sudah saya lakukan dengan MPI Best List Belajar Seru dengan Terampil Bahasa Inggris. Nah, MPI ini kadang kita suka kasih link ya gitu ya. Nah, saya gunakan QR code juga supaya lebih menarik, bikin anak-anak penasaran. Wah, ini apa ya? Jadi dengan men-scan QR code mereka ada rasa penasaran dan ingin tahu gitu apa isinya, dan setelah mereka scan mereka bisa menggunakan MPI ini untuk pembelajaran. MPI-nya sama ya Bapak Ibu dengan yang dibuat oleh Ibu Ririn dan juga Ibu Febri. Saya izin menunjukkan MPI saya sebentar. Mudah-mudahan nggak nge-lag lagi ya. Oke, boleh Pak. Kemudian ambil ya, aman ya. Saya coba share screen. Apakah sudah terlihat? Bisa ya? Sudah? Sama ya Bapak Ibu, openingnya itu pembatik jaringan ya. Ini ada next. Ini adalah tampilan awal untuk video. Ini ada di sini ada menu-menu yang bisa dilanjutkan. Terus juga ada tahapan-tahapan yang harus mereka lakukan ketika mempelajari MPI. Ini lanjut ke materials. Di sini ada capaian pembelajaran, ada lanjut.
di sini ada video Bapak Ibu yang bisa anak-anak tonton secara langsung di API ini, yaitu language feature optical text, past tense, dan connectors. Nah, setelah mereka menonton video ini, mereka akan lanjut ke practice. Nah, di practice ini mereka akan mengerjakan quizzes ya, secara langsung di sini. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu? Ya. Nah, ada yang bisa menjawab Bapak Ibu ini menyusun kalimat. Apa duluan? Kalimatannya. Terus Sarah ke Haji masyarakat ya. Coding ya Bapak Ibu. Oke, betul sekali. Ini karena nggak full screen ya. Nah, kira-kira when atau while? Yo, when atau while? When, oke. Kita jawab while. Oke, ini while I was. Tunggu sebentar. Tunggu lagi not responding. Oke. Saya mau close itu nggak bisa ya. Oke. Nah, saya mau kembali ini gimana caranya? Oke. Oh wait. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ada quizisnya, dan yang terakhir itu ada kreator dan juga reference. Referensinya itu adalah sumber-sumber yang saya ambil untuk pembelajaran peserta didik, dan yang kalau kreatornya itu tentang si penulisnya atau pembuatnya. Baik Bapak Ibu, saya rasa ada tadi Pak, bisa terakhir Pak dokumentasi Pak di share screen. Link yang tadi. Iya betul. Saya takut on proses. Sedikit lagi ya Bapak Ibu ya, mohon bersabar. Oke, nah ini adalah dokumentasi station learning yang saya buat di kelas. Ini station 1, station 2, dan station 3. Lanjut Pak, sebelahnya lagi. Nah, kalau tadi videonya bisa kita putar, itu bisa dilihat langsung ya Bapak Ibu ya, keaktifan peserta didik dalam belajar teks deskriptif tentang endemic animals, dan juga pada saat mereka berdiskusi, di situ bisa terlihat keaktifan mereka. Terus juga untuk peserta didik yang mulai berkembang, itu memang saya dampingi lebih banyak dibanding yang sudah mandiri, sudah bisa mandiri. Mereka paling bertanya sekali-sekali. Kalau yang mulai berkembang itu memang saya dampingi dari awal sampai akhir. Dan di
kegiatan terakhir mereka melakukan presentasi. Nah, refleksi dari kegiatan ini, peserta didik berdiskusi di kelas dan termotivasi untuk belajar dan tidak merasa bosan. Mereka juga, bagi yang tidak punya Android, mereka bisa mengerjakan kegiatan lain gitu. Dan kemudian QR code-nya bisa dikirim ke peserta didik dan mereka bisa mengerjakan di rumah. Nah, dan mereka juga mulai tertarik dan mulai mengenal, oh ternyata ada Quizizz, ada Canva, seperti itu. Next, Pak. Oke, sekian presentasi saya hari ini. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Kayu papan, bunga setanggi, kapan-kapan kita sambung lagi. Pisau arit, memotong duri, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Love, boleh. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya materi saya, itu adalah materi yang terakhir. Mudah-mudahan dari kami berempat ada keberkahan dan manfaat dari materi kami dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab Q&A. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh dengan langsung boleh juga langsung speaker atau mau di chat juga boleh. Berikan nama, asal sekolah, dan pertanyaannya untuk siapa. Pemateri 1 tadi Ibu Febri, pemateri 2 Ibu Ririn, pemateri 3 Bapak Ferdi, dan terakhir saya Maya Reza. Silakan Bapak Ibu. Gak ada yang mau ditanyakan? Bagaimana, apakah sudah puas dengan penjelasan kami sehingga tidak ada yang bertanya? Oh, siapa ya? Oh iya Bapak Ibu, saya ingatkan untuk jangan lupa untuk mengisi absen ya. Daftar hadirnya ada di chat. Nah, ya. Ini dari Bapak Ananda Kusuma ya. Bapak atau Ibu? Bapak ya? Kayaknya Bapak nih. Bapak Ananda Kusuma dari Waciken 31/7 Kampung 71 bertanya ke Pak Ferdi, butuh berapa lama dalam mengerjakan MPI itu Pak? Nah, sama pertanyaannya sama saya Pak. Berapa lama waktu yang Bapak gunakan untuk membuat MPI menggunakan aplikasi Advance Online? Silakan. Iya, tetangga kita Pak.
itu pakai sistem SKS malam. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Semoga Bapak Ananda Kusuma puas dengan jawabannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh nih, dia sharing. Saya sudah membuat 2 kali MPI di US di Amerika Serikat ya Pak. Oh di sorry Lana, sorry. Saya agak kurang paham ya. Saya kurang paham dengan singkatan. Namun membutuhkan waktu yang cukup lama, belum lagi juga atasan memberikan tugas lain. Jadi saya mengelola ADM sekolah agak dalam. Memang. Oke, coba Bapak bisakah memberikan tips trik gitu ya ketika sedang membuat MPI itu ada kendala, maksudnya tugas kita ada gitu kan. Gimana caranya tips and trik supaya bisa selesai? Nah, boleh. Oke. Tugas tambahan ya. Hebat ya Pak ya. Belajar coding. Oke, siap. Nah, terima kasih loh Bapak Ananda Kusuma atas sharingnya yang memang semua kita pasti merasakan ya. Ketika ingin membuat media pembelajaran banyak kendalanya, apalagi tugas-tugas tambahan yang memang kadang-kadang itu datangnya tuh tidak terduga gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ananda atas sharingnya. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu Ririn Sulis nih.
Nih, Bu Ririn Sulistiani, boleh silakan langsung aja. Nama-namanya Ririn ya, Ririn Madra. Iya. Articulate storyline. Baik, terima kasih Bu. Langsung ya, Pak? Ya, langsung aja. Mendesain ya Pak ya, desain tombol. Baik, terima kasih Bapak Ferdi atas jawabannya. Semoga puas ya Bu Ririn. Ada lagi tambahan? Ya, oke baik Bapak Ibu, tidak terasa kita tutup saja atau bagaimana Pak Ferdi? Sudah. Oh, ini Pak Nanda masih bertanya nih apakah saya bisa menggunakan Quizizz yang gratis. Untuk Quizizz Bapak menggunakan Belajar ID itu fitur-fiturnya sudah bisa premium ya Bu Febri ya. Ya ini ya Pak Febri ya. Pakai Belajar ID itu sudah premium dan banyak yang bisa fitur-fitur yang bisa kita pakai. Betul ya Bu ya. Oke baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup kegiatan kita foto bersama dulu. Sahabat belajar. Oh gitu. Jadi 2 ya. Siapa yang foto ini? Iya betul. Ada mau gaya semua ya. Kita ganti-gantian aja. Yang cinta sedang dulu ya. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Saya fotoin yang apa lagi? Ya. Terakhir.
Teknologi, teknologi. Yeay. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya tanya jawab dan sesi foto bersama, berakhir sudahlah kegiatan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber dapat bermanfaat dan bisa menginspirasi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sudah mulai mencoba menggunakan minimal pakai Canva dulu ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan selama membersamai Bapak Ibu dari awal ke akhir. Kurang lebih kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan itu milik manusia. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh